Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Nah, perkenalkan, nama saya Hayatun Nufus, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Program studi yaitu PPKN. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Wawasan Karakter Kebangsaan dalam Pendidikan untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, langsung saja ke materinya. Pengertian karakter bangsa yaitu istilah dari karakter bangsa secara harfiah berasal dari bahasa Latin yaitu karakter yang memiliki arti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak seseorang. Secara istilah, karakter diartikan sebagai sifat manusia. Sifat manusia pada umumnya, di mana manusia itu mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya atau lingkungannya. Karakter adalah sifat kejiwaan atau akhlak budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Definisi dari The Sum of Individuality or Growth Influenced by Nature, Education, or Habit. Karakter ini merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan, terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, dan tata krama, budaya, dan adat istiadat. Karakter bangsa ini merujuk pada karakter yang bersifat komunal, yang dibangun oleh individu yang memiliki karakter sebagai hasil dari proses pembentukan karakter dari aspek otonomi melalui pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta pembentukan dari aspek eksternal yang bersifat heteronomi. Semua itu dibangun dari proses penegakan hukum, keadilan sosial ekonomi, keteraturan norma sosial, dan keteladanan para pemimpin bangsanya. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diyakini bahwa nilai itu dan karakter yang secara legal formal dirumuskan sebagai fungsi dan tujuan pendidikan nasional harus dimiliki peserta didik agar mampu menghadapi tantangan di sekarang ataupun yang mendatang. Nah, oleh karena itu, pembangunan nilai yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa yang diperoleh melalui berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan akan mendorong mereka menjadi anggota masyarakat, anak bangsa, dan warga negara yang memiliki kepribadian unggul seperti diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional. Nah, lanjut, keragaman. Keberagaman merupakan bentuk respon manusia terhadap yang sakral, karena manusia itu memiliki kecenderungan alamiah untuk percaya pada Tuhan. Dalam Al-Quran, kecenderungan alamiah itu disebut fitrah. Karena fitrah inilah manusia itu pada dasarnya memiliki kebutuhan intrinsik untuk beragama. Pokok-pokok keberagaman dalam ajaran Islam menurut Yusuf Al-Qadarawi secara garis besar itu dibagi menjadi 3, yaitu akidah, tauhid, ibadah, dan akhlak moral. Akidah, ibadah, dan akhlak moral ini merupakan sumber pokok sikap keberagaman dalam ajaran Islam. Akidah itu merupakan jalan untuk memantapkan keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ibadah yaitu sebagai jalan atau cara untuk berhubungan dengan Allah, baik hubungan langsung atau tidak langsung. Sementara akhlak merupakan refleksi dari keduanya, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan berdasarkan keyakinan dan pengabdiannya terhadap Allah untuk beribadah, yang diwujudkan dalam setiap tingkah laku hidup seseorang itu. Keberagaman dalam Islam bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, tapi juga dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Sebagai suatu sistem, Islam mendorong pemeluknya untuk beragama secara menyeluruh. Nah, strategi penguatan pendidikan karakter anak bangsa ini strategi penanaman nilai-nilai karakter kebangsaan yang dilakukan melalui kegiatan pembelajaran maupun dalam kegiatan lainnya. Penanaman nilai karakter keberagaman dilaksanakan melalui pembelajaran mata pelajaran agama.
seperti mata pelajaran hadis, yaitu program daurah Al-Quran, dan berbagai praktik yang kegiatan keagamaan. Nah, sementara penanaman karakter keberagaman dalam pembelajaran mata pelajaran lainnya. Nah, misalnya itu dalam pelajaran bahasa Inggris dimasukkanlah nilai-nilai keagamaan baik dalam materi maupun prosesnya. Selain itu, dilakukan dalam bentuk permotivasian yang dilakukan oleh guru pada setiap mata pembelajaran. Misalnya, penanaman nilai karakter disiplin dan toleransi serta nilai karakter kebangsaan lainnya. Proses permotivasian juga dilakukan dengan mengundang para pembicara dari luar, semisal juga dilakukan oleh guru sebelum proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, penanaman karakter juga dilakukan melalui kegiatan pembiasaannya, seperti bangun semalam untuk melaksanakan sholat tahajud, membiasakan sholat rawatib, membiasakan sholat subuh di masjid, membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Nah, untuk membiasakan salam senyum sapa kepada orang. Karakter tanggung jawab, kejujuran, cinta tanah air ditanamkan juga melalui berbagai program yang telah berjalan cukup lama dan terlihat cukup efektif. Nah, secara umum terdapat dua aspek yang dapat dibangun dalam rangka penanaman nilai-nilai karakter bangsa. Ya, ini ada dua aspek. Yang pertama otonomi dan yang kedua heteronomi. Nah, secara umum terdapat dua aspek yang dapat digunakan dalam rangka penanaman nilai-nilai karakter bangsa, yaitu aspek otonomi yakni melalui usaha pendidikan dan aspek heteronomi yaitu melalui usaha-usaha lingkungan. Para ahli Aan Hasanah menyebutkan bahwa yang menjadi aspek otonomi atau usaha pendidikan yaitu mencakup 5 hal, yakni pengajaran, pembiasaan, peneladanan, permotivasian, dan penegakan aturan. Sementara yang menjadi aspek heteronomi yaitu mencakup keadilan sosial ekonomi, penegakan hukum, keteladanan pemimpin, dan keteraturan norma sosial. Nah, pada ini terfokus pada aspek yang pertama, yaitu usaha penanaman nilai-nilai karakter melalui pendidikan. Nah, pertama, penanaman nilai karakter melalui pengajaran penanaman, yaitu seperti nilai-nilai karakter kebangsaan tentu bukan hanya tanggung jawab seorang guru saja di sekolah ataupun ustadz di pesantren, tetapi menjadi tanggung jawab semua dalam elemen institusi pendidikan tersebut. Yang kedua, penanaman nilai karakter melalui pembiasaan, yaitu strategi atau metode penanaman nilai-nilai karakter kebangsaan kepada santri dan adalah dengan cara pembiasaan, yaitu pembiasaan merupakan sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Yang ketiga, penanaman nilai karakter melalui peneladanan, yaitu teori yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang itu selain dipengaruhi oleh dirinya juga dipengaruhi oleh orang lain. Saat ini masih dipercaya. Hal ini disebabkan bahwa manusia itu sejak dini telah melihat, mendengar, mengenal, dan mempelajari hal-hal yang berada di luar tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu pendidikan karakter merupakan upaya untuk membangun dan mengembangkan kualitas perilaku-perilaku baik sesuai dengan norma agama, nilai budaya, falsafah negara, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional agar menjadi bangsa yang maju. Bangsa yang maju itu adalah bangsa yang warga masyarakatnya memiliki karakter yang unggul. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter pada semua level dan jenjang pendidikan menjadi amat penting untuk masyarakat. Pendidikan merupakan proses yang paling bertanggung jawab dalam melahirkan warga negara Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih untuk presentasi saya di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.